Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Faya ibadallah ma'asyiral muslimin ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Alhamdulillah, sudah selayaknya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, bahkan masih memberikan kepada kita usia untuk bertemu dengan momen yang istimewa, untuk bertemu dengan hari yang sangat agung, yaitu hari yang sudah selayaknya pada hari ini seluruh umat muslimin dan muslimat merasa berbahagia dan bersukacita. Terkhusus mereka makan dan minum dari hasil sembelihan hewan kurban yang sudah atau bahkan akan mereka sembelih pada hari ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamu tasyrik. Hari Arafah, hari kemari 9 Zulhijjah, wa yaumun nahri, hari Nahr, yaitu hari ini, hari penyembelihan, tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamu tasyrik, dan hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari ke depan, 11, 12, 13 Zulhijjah, adalah iduna ahlal Islam, hari raya kita, wahai umat muslim, ayyamu aklin wa syurmi, harinya makan-makan dan minum-minum. Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi pada hari ini merupakan momen yang lebih istimewa lagi, karena pada hari ini terkumpul 2 hari raya umat Islam. Selain hari raya Idul Adha, maka hari ini pun merupakan hari raya pekanan umat muslim, yaitu hari Jumat, yang sudah seharusnya juga kita berbahagia pada setiap hari Jumat ini. Dan pada momen yang istimewa ini, sebagaimana sudah kita ketahui, ketika 2 hari raya berkumpul, hari raya Id dan hari raya Jumat bertemu, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah atau keringanan bagi umatnya, bahwa bagi siapa di antara mereka yang di pagi harinya sudah melaksanakan ibadah sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka boleh baginya untuk tidak menghadiri sholat Jumat di siang harinya. Namun, kita semua, alhamdulillah, pada siang hari ini yang memilih untuk tetap hadir di masjid ini, melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka yakinlah, insya Allah, pahala kita tentu akan jauh lebih besar ketika kita memilih untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ini
Terlebih kita masih berada di rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang mana merupakan hari-hari terbaik dalam satu tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah udhiyah, apa yang kita lebih familiar atau mengenalnya dengan istilah ibadah kurban, merupakan ibadah yang sangat agung. Baik karena agungnya ibadah ini, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun karena agungnya, besarnya pahala ibadah kurban ini bagi siapa di antara umat muslimin dan muslimat yang mau dan mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amil ibnu Adam amalan min amali yaumil nahr." Tidaklah seorang anak Adam, seorang manusia, mengamalkan sebuah amalan pada amalan-amalan yang dilaksanakan pada Yaumun Nahr, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, melebihi dari ibadah mengalirkan darahnya hewan-hewan kurban. Maka menyembelih hewan kurban ketika dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah ini merupakan amalan yang sangat luar biasa besar pahalanya. Maka bersyukurlah di antara kita yang diberikan kelapangan oleh Allah untuk bisa menyembelih hewan kurbannya, terkhusus di hari tanggal 10 Dzulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, selain mengandung pahala yang sangat besar, ternyata di balik ibadah kurban ini terkandung hikmah dan pelajaran yang tidak kalah besarnya. Apa saja hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban? Pelajaran-pelajaran itu sangat banyak. Namun, karena keterbatasan waktu tentu akan khatib sampaikan beberapa saja. Hikmah yang pertama dari ibadah kurban adalah kurban menampakkan syariat atau syiar agama Islam. Pelaksanaan ibadah kurban pada hari ini, alhamdulillah, seluruh dunia, seluruh umat muslim pada hari ini semuanya serentak melaksanakan hari raya Idul Adha. Tidak ada satupun umat muslim yang berbeda dalam melaksanakan hari raya Idul Adha. Maka itu pun tandanya ibadah kurban sudah bisa diawali sejak mulai hari ini. Maka seluruh umat muslim sudah bisa serentak menyembelih hewan kurbannya masing-masing. Maka penyembelihan hewan kurban ini bisa menjadi syiar bagi kita, bisa menjadi ciri khas bagi kita, bagi umat muslim, yang bisa kita tampakkan kepada orang-orang non-muslim bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kedermawanan. Agama Islam bukan agama yang individualistis saja, mementingkan diri sendiri, atau hanya mementingkan ritual peribadatan secara vertikal kepada Tuhan saja, kepada Allah saja. Tapi agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang memiliki perhatian besar terhadap kemaslahatan seluruh manusia dengan cara mengajarkan bersedekah dan memberi makan kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim. Alhamdulillah birabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqina, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang sama-sama berharap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua adalah dari ibadah kurban kita bisa meneladani keteladanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari pemimpin kita, dari teladan kita yang terbaik yaitu Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Sebagaimana kita ketahui, sejarah ibadah kurban itu muncul setelah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak sematawayangnya yang beliau tunggu-tunggu selama 80 tahun sekian lamanya. Tapi Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya tersebut. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak berpikir, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keridhaan dan penuh keikhlasan. Maka dari kehebatan tauhid dan iman Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita harus meneladani beliau. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan apapun perintah yang merupakan syariat-syariat Islam, atau Allah melarang apapun yang termasuk ke dalam syariat-syariat Islam, kita sebagai umat muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah dan meneladani keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam harus mau untuk sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat tanpa harus banyak berpikir apa manfaatnya ini untuk saya, apakah ada kerugiannya untuk saya, dan lain sebagainya, apakah saya sudah siap atau belum. Tidak seperti itu. Allah memerintahkan A, langsung laksanakan. Allah melarang B, langsung tinggalkan. Itu kalau kita mau meneladani kehebatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam lewat ibadah kurban. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, lewat ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban ini bisa mengikis sifat buruk dalam jiwa kita, khususnya sifat pelit dan bakhil dan juga fikir. Di mana di dalam Al-Quran surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta tersebut kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar agama Islam. Dan ini, perhatikan akhir ayatnya, lakum fiha khair. Pada ibadah tersebut banyak kebaikan bagi kalian semua. Kita sebagai umat muslim harus yakin, ketika kita sudah mengorbankan sebagian harta kita untuk menyembelih atau membeli hewan kurban, kemudian menyembelih dan mengurusnya dan membagikan kepada orang-orang sekitar kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjarnya dengan ganjaran yang berlipat-lipat bagi kita semua. Penyembelihan hewan kurban atau daging hewan kurban, manfaatnya bukan hanya diterima bagi orang yang menerima daging tersebut, bukan. Tapi manfaat duniawi dari penyembelihan hewan kurban juga berlaku bagi sahibul kurbannya sendiri. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari berbagai macam sedekah yang kita keluarkan, maka kita pun akan mendapatkan manfaatnya selama di dunia. Di antaranya banyak sekali. Di antaranya harta kita akan semakin bertambah keberkahannya. Kemudian yang paling utama, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari murkanya. Ketika Allah tidak murka, berarti sebaliknya Allah menyayangi kita, akan melancarkan berbagai macam aktivitas dan kehidupan kita. Kita akan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Atau bahkan kita pun akan dilindungi dari kematian yang buruk, dari kematian su'ul khatimah. Itulah di antara janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau untuk mengorbankan sebagian hartanya dalam rangka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah hikmah yang dapat kita petik dari ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar kita semua yang sudah melaksanakan ibadah kurban dengan pahala sebesar-besarnya
Dan mudah-mudahan Allah mengganti harta yang sudah dikeluarkan dengan harta yang lebih banyak dan juga lebih berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.